anggapan gue jijik cow, serius. Kenapa ya? Mau-maunya gitu. Bukannya jadi penarinya ya, berpenampilan sebagai cewek. Apa emang nggak malu? Seni itu kan sesuatu yang bebas ya. Ada memang pakemnya, tapi dia juga cair, dia juga punya kebebasan untuk keluar dari pakem-pakem itu. Karena di tari itu kita bisa mengekspresikan diri. Sebenarnya gender itu kalau menurut saya bebas ya, itu adalah hak masing-masing. Tapi kalau seperti saya saat ini, misal dilihat dari pandangan agama, memang tidak boleh untuk laki-laki berpenampilan sebagai perempuan. Tapi dipandang dari sudut seni seperti ini pun, kita cuma berpikir dan punya pola pikir kita hanya untuk menghibur masyarakat. Apalagi dunia seni itu terkadang seni tari itu adalah seni pemeranan. Kita dituntut sesuai dengan peran yang ada. Jadi semisal kita dituntut menjadi memerankan lawan gender kita ya harus berusaha mencoba ya sebaik mungkin. Karena bagaimanapun itu adalah sebuah pertunjukan. Dalam sejarahnya, tari klasik gaya Jogja itu tidak lepas dari penari putra yang menampilkan peran putri. Contohnya pada saat Hamengkubuwono ke-7 itu pernah ada wayang wong yang pemeran putrinya dilakukan oleh putra. Lalu tari Bedoyo pun sama seperti itu juga, hingga tari golek juga. Nah, di situ dituntut penari putra pun harus belajar tari putri, dan sebaliknya penari putri pun harus belajar tari putra, seperti itu. Maka ada istilah Bedoyo Kakung. Jadi itu untuk kepentingan, untuk kebutuhan pementasan. Istilah di dalam secara antropologis ya, itu ketika seseorang itu berpura-pura menirukan sesuatu untuk kepentingan panggung, itu kan disebut theatrical mimicry. Nah, itu nggak masalah pada masanya. Tari itu sendiri sangat maskulin, karena tarian lawong di Keraton Yogyakarta itu sangat laki-laki, dan tidak ada yang kemudian dari laki-laki yang sungguh gagah perkasa kemudian ke sekolah tari menjadi gagah jelita, enggak seperti itu. Secara kultural sesungguhnya seni pertunjukan itu kan dianggap seni yang keras. Enggak pantas seorang perempuan itu jadi tontonan di atas panggung. Gender itu kan adalah peran yang dikonstruksi, artinya dibentuk secara sosial, secara budaya, sangat dinamis. Di budaya A bisa berlaku, di budaya B bisa tidak. Jadi hal-hal seperti ini tuh cair saja. Gender itu tidak bermasalah. Gender itu kan soal how to be gitu ya. Bagaimana kita berperan, bagaimana kita memposisikan diri, beraktivitas, menunjukkan ekspresi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ditanggap untuk menarikan tarian cross gender, misalkan saya nih cowok tapi sering-sering di job untuk menarikan tarian cewek. Nah, itu kan yang pertama menjadi tanda tanya besar pada saya sendiri. Kenapa kok aku lebih sering nari di tarian cewek daripada di tarian putra? Lalu, apakah saya besok bisa menampilkan dengan terbaik atau kurang baik? Nah, itu kan menjadi tanda tanya besar di diri saya. Salah satu faktornya mungkin kita juga, pertama kita kekurangan, kadang di dalam sanggar tuh kita kekurangan orang, dan kebetulan juga ada penari cowok yang bisa menarikan cewek, jadi nggak ada salahnya untuk cowok menarikan cewek, apalagi zaman sekarang menurut saya sendiri di luar sana juga sudah banyak penari cowok yang menarikan tarian cewek seperti itu. Stigma masyarakat yang tentang kayak mengiso-isonan dan
kayak lenari ora tenanan minggu ayu-ayuan itu tuh dihilangkan. Jangan mengejas dari satu sisi, harus melihat dari sudut pandang lain. Jangan hanya dikiblatkan dengan agama. Ingat dong, balik lagi ke agama. Man tasyabbaha fi qaumin fahuwa minhum. Jadi tasyabuh, nggak boleh tuh laki-laki menyerupai perempuan. Kalau aku nggak terlalu memikirkan, los-los aja, tidak memikirkan omongan yang yang neko-neko tentang wong lanang kok nari joget wedok dan sebagainya. Saya nggak terlalu memikirkan omongan seperti itu. Gimana ya, saya kurang suka aja gitu. Karena masa mau-maunya gitu kan cewek jadi cowok, dan begitu pun sebaliknya. Lu tuh kodratnya cowok, mau nari mau apa, tetap aja cowok ya cowok, cewek ya cewek. Memang inti dan tujuannya adalah satu, melestarikan budaya di era modern ini. Karena ya kita ketahui di era modern ini banyak anak-anak kawula muda yang mulai meninggalkan tradisi. Sepertinya itu karena emang budaya kita itu untuk nari perempuan itu kan jarang yang benar-benar bisa berganti karakter antara perempuan ke laki-laki, tapi emang yang paling sering ditonton ditampilkan itu dari laki-laki ke perempuan, karena emang biasanya budaya nari laki-laki ke perempuan itu lebih ke jenaka, tujuan untuk jenaka, untuk hiburan, bukan untuk yang benar-benar nari yang profesional. Tetapi jika emang kita dilihat dari perspektif agama gitu, itu benar-benar harus ada batasan lah, karena kan laki-laki dalam agama itu memang bertujuan sebagai imam gitu. Jadi tidak diperbolehkan menjadi sesuatu yang jauh dari laki-laki. Jadi kan ada realitas sosial dan ada realitas panggung. Kalau yang profesional itu dia akan menirukan menjadi seorang perempuan untuk kepentingan panggung. Yang ada di panggung semua adalah tiruan, bukan sesungguhnya. Meskipun yang disajikan di panggung itu dicari dengan sangat sungguh-sungguh. Dia akan mencari dengan sungguh-sungguh sesuatu yang tidak sungguh-sungguh. Itu yang harus dipahami. Nah, ini kan tinggal orangnya. Memang dia profesional, sehari-hari dia seperti takdirnya berjenis kelamin laki-laki, ya toh, punya penis, punya jakun. Tetapi untuk kepentingan pertunjukan, maka dia akan berbusana cara perempuan, memerankan peran perempuan, tergantung kebutuhan kisahnya, ceritanya. Penolakan terhadap feminisme maupun queer itu tentu ada di mana-mana, tidak hanya dalam sosial kita saja, kehidupan sosial kita saja, tapi juga ada bentuk-bentuk represi dalam kebijakan publik, misalnya pengembangan keilmuan di bidang teori-teori queer untuk konteks Indonesia itu cenderung mau dimatikan. Persoalannya kan Anda menghadapi kelompok-kelompok yang normatif tadi ya, yang merasa bahwa ini tuh ancaman terhadap apa yang mereka percayai. Nah, ini yang bahaya ketika gender sudah dianggap masuk dalam ranah kepercayaan gitu ya. Padahal gender itu kan dinamis tadi, sangat cair gitu ya. Kita bisa berganti-ganti peran gitu. Yang kemudian harus kita kritisi adalah ada hal-hal yang dianggap sebagai normativitas yang itu punya kecenderungan menyingkirkan yang berbeda dengan yang kebanyakan dipandang ideal, dan itu bisa memecah negara ya. Jadi negara perlu punya PR besar untuk bagaimana merangkul semuanya, lalu kemudian memberikan kesejahteraan, keadilan yang sebaik-baiknya. Tapi kan kalau sampai sejauh ini kayaknya belum sampai di situ. Saya normatif aja belum selesai kan, apalagi mau ke non-normatif gitu. Mereka menyamakan, mereka berpikir, berpendapat bahwa dunia tari adalah dunia perempuan. Seperti sekarang mungkin orang kalau prodi teknik, prodi mungkin seni rupa itu adalah prodi yang sangat maskulin. Prodi tari adalah prodi yang sangat feminin. Nah, sepertinya tujuannya adalah prodi-prodi itu membentuk laki-laki itu menjadi seperti keperempuan-keperempuanan. Itu menurut saya mindset yang keliru. Ya, ketika saya terjun dalam dunia seni tari, khususnya
dalam genre cross gender itu jujur banyak mendapat cibiran cemoohan dari orang lain. Tapi ya kalau saya tanggapi, karena prinsip saya dunia seni itu universal tanpa membedakan jenis kelamin maupun gender. Jadi semua bisa itu. Kalau fisik sih nggak pernah, tapi kalau dari verbal itu sih pertama dari keluarga ya, tapi nggak semuanya sih ya. Mungkin cuma kayak kenapa sih harus dandan kayak gini? Mungkin ada job lain kah, ada kerjaan lain, kayak gitu. Kata-kata yang sering didapatkan, pertama saya katakan dalam bahasa Jawa, kayak lana kok nari wedok meda di bansi popi, itu pertama, itu yang sering didengar. Yang kedua, kayak dandan wedok kaya ngono kuwi iki entuk-entukane iki apa? Nah, seperti itu. Apa ora nyalahi aturan dan sebagainya. Masyarakat non seni bakal mengiranya itu cowok kok menarikan tari cewek, cowok kok kemayu lah, nggak menarikan tari yang sesuai kodratnya. Tetapi perlahan-perlahan, secara perlahan, masyarakat yang non seni ini tadi bakal mengetahui kenapa si pelaku tadi melakukan tarian cross gender. Nah, stigma-stigma yang negatif atau tidak membantu membangun melestarikan tradisi, terutama tari. Tetapi seiring berjalannya waktu di era modern ini, banyak penari putri yang jarang bisa menarikan tari klasik dengan baik. Nah, sekarang kita perlu tahu, baru kita bisa memutuskan mau menerima atau menolak. Jadi kita juga nggak boleh bersikap jadi ekstremis ya. Seni itu menurut saya bebas. Seni bebas, jadi kita bebas untuk mengekspresikan diri, maupun cewek ataupun cowok itu sama aja. Apalagi misalnya kita membuat suatu karya, itu tuh wajib banget kita bisa mendalami peran tersebut. Misalnya cowok tapi mengambil tema, misalnya membuat sebuah garapan tari cewek gitu, maksudnya ibaratnya kayak temanya tuh mungkin tentang perempuan. Nah, menurut saya itu penting banget bagaimana caranya biar peran itu tuh kayak merasuk, maksudnya bukan merasuk, ibaratnya kayak bisa diresapi. Nah, kan tarian juga butuh ada yang namanya wiromo, wiroso, wirogo. Nah, itu termasuk ke wiroso. Wiroso tuh kayak menghayati peran tersebut supaya sebuah karya tersebut bisa menjadi sebuah karya yang bagus, yang ibaratnya berhasil lah. Jangan berasumsi bahwa kalau dia cross dressing otomatis pasti dia, kalau dia laki-laki mungkin dia gay gitu atau dia waria gitu. Itu belum tentu. Dia bisa saja laki-laki cis heteroseksual yang kemudian bisa yang melakukan praktik cross dressing untuk tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Jadi cross dressing sendiri menunjukkan bahwa masyarakat kita pada hakikatnya itu sebenarnya dinamis, maksudnya cair saja gitu. Nah, kemudian kita mulai kritis dari mana datangnya pandangan gender yang kaku ini. Tapi kemudian ketika gender itu dinormatifkan, artinya dijadikan pakem yang dijadikan pakem, dijadikan aturan yang itu diberlakukan untuk semua. Ya, artinya laki-laki harus begini, perempuan harus begitu dengan sangat kaku, itu yang kemudian menjadi problem. Dan ini ada pengaruh dari kultur patriarki yang masih kuat di dalam di dalam masyarakat kita. Kebetulan saya tinggal di Yogyakarta yang notabene kota budaya, banyak budayanya. Jadi masyarakat di sini, terutama masyarakat kota dan sekitarnya itu masih menghargai yang namanya kebudayaan. Mereka itu diterima masyarakat loh. Mereka terhibur loh. Masyarakat, statement saya berdasarkan apa? Berdasarkan larisnya sebuah seni pertunjukan tertentu yang memang spesial menunjukkan cross gender. Saya sebut diterima karena apa? Karena penontonnya selalu penuh gitu. Mereka sampai antre panjang untuk membeli tiket untuk mendapatkan hiburan yang tidak mungkin dilakukan oleh perempuan sungguh-sungguh. Masyarakat itu terhibur tanpa merasa khawatir. Karena apa?
Karena yang menghibur itu bukan keluarga saya. Yang di atas panggung itu bukan keluarga saya. Orang terdekatlah yang memastikan kita harus sesuai dengan standar ideal itu. Jadi mungkin dia merasa sayang, kok anakku beda ya, anakku harus dipaksa gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak benar ya. Jadi kalau kita punya kalau orang yang mencintai itu kan dia akan membebaskan ya, dia akan menerima. Saya kehilangan beberapa teman yang karena dia berbeda, lalu banyak yang kena mental health ya, dan banyak yang meninggal, bunuh diri. Pelakunya adalah keluarga sendiri, orang terdekat sendiri, dan cerita mereka tuh ya dibungkam, ditutupin karena membawa malu. Kita hargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, ciptaan Allah. Ketika dia punya talenta, ketika dia punya sesuatu yang bisa disumbangkan di dunia ini sesuai dengan pilihan hidupnya, mari kita hargai hidupnya. Bahwa kita sama-sama hidup di dunia, jangan saling membuli, jangan saling kemudian merasa paling bermartabat. Kita hargai talentanya, kita saling memberi daya, dan sebisa mungkin kita juga berkontribusi untuk kebaikan teman-teman yang memang sudah memilih jalan hidupnya di situ. Menarilah dan berkembanglah teman-teman yang ada di luar sana, ekspresikan semua emosimu dan bentuk tubuhmu lewat media seni tari. Tetapi jangan lupa juga bahwa ya kita kodratnya sebagai laki-laki tidak boleh yang berkelanjutan sampai benar-benar merubah diri kita melebihi kodrat itu tadi. Kalau sebatas untuk dunia seni, dunia pertunjukan, itu monggo-monggo saja, sah-sah saja. Tetapi ya itu tadi, di dunia asli kita jangan sampai terbawa.